Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fida pada pembelajaran tematik tema A, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum memulai belajar, yuk kita sama-sama membaca basmalah agar kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian kita juga akan belajar tentang pembagian, dan kita juga akan mempelajari tentang bekerja sama. Video sebelumnya kalian telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu melalui penyerbukan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan tumbuhan vegetatif atau tidak melalui penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu secara kawin atau generatif, yaitu dengan melalui proses penyerbukan, dan vegetatif atau tak kawin dengan tanpa proses penyerbukan. Untuk generatif yaitu dengan biji. Kemudian untuk vegetatif itu ada vegetatif alami dan juga buatan. Nah, vegetatif alami itu dengan cara tunas, umbi, spora, akar tinggal, geragih, dan juga tunas adventif. Kemudian vegetatif buatan yaitu dengan cangkok, setek, merunduk, menempel atau okulasi, kemudian menyambung atau juga mengenten. Kemarin kita sudah membahas tentang biji dan juga tentang tunas. Hari ini kita akan membahas perkembangbiakan dengan umbi dan juga dengan spora. Perkembangbiakan menggunakan umbi ya terdiri dari 3 macam. Ada umbi batang, umbi lapis, dan juga umbi akar. Anak-anak, umbi ini adalah salah satu perkembangbiakan secara alami ya, tanpa bantuan manusia. Umbi adalah salah satu organ dari tumbuhan yang mengalami perubahan fungsi yang mengakibatkan perubahan bentuk dan ukurannya. Macam-macam umbi yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Perhatikan serabut akarnya, dia masih tetap ada, berarti umbi ini termasuk umbi batang, bukan umbi akar. Nah, ini adalah tanaman kentang, berarti kentang termasuk dalam golongan umbi batang. Golongan umbi yang kedua adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Pada singkong, umbi akarnya tidak dapat untuk berkembang biak karena tidak ada pangkal batangnya. Sedangkan umbi akar pada dahlia dan wortel dapat berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batang. Contoh umbi akar yang lainnya selain wortel dan singkong adalah lobak. Golongan umbi yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Contoh umbi lapis yang lainnya adalah bawang putih dan juga bawang bombay. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari alat perkembangbiakan selanjutnya adalah dengan spora. Masih dalam vegetatif alami tanpa bantuan manusia, yaitu dengan spora. Spora adalah alat perkembangbiakan untuk tumbuhan paku. Spora biasanya tertiup angin dan jatuh di tanah untuk kemudian menjadi tumbuhan baru. Nah, inilah gambar tumbuhan pakis yang juga bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. Anak, selanjutnya kita akan mempelajari ya perkembangbiakan vegetatif buatan yang dibantu oleh manusia. Di antaranya yang pertama adalah cangkok. Mencangkok yakni memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Mencangkok merupakan cara paling murah dan mudah dilakukan. Hasilnya pun juga sama dengan induknya. Mencangkok mulainya adalah dengan menyayat kulit batang pohon, kemudian diisi dengan tanah dan dibungkus, lalu tiap hari disiram. Setelah tumbuh akar lalu ditanam di tanah dan menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang dapat dicangkok yaitu tumbuhan yang berkeping dua, yaitu misalnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, dan durian. Pohon berkeping dua disebut juga dengan dikotil.
Kalau pohon berkeping satu, berbiji berkeping satu disebut monokotil. Selanjutnya ada stek ya, dengan cara memotong batangnya kemudian ditancapkan ke tanah. Ini biasanya pohon singkong. Lalu selanjutnya ada merunduk ya, dengan cara membelokkan batang pohon ke tanah dan nanti akan menjadi tumbuhan baru. Nah, berikutnya juga ada okulasi atau menempel, seperti ini ya gambarnya. Sekarang kita akan berlatih pembagian. Ada soal cerita di halaman 209. Di suatu perkebunan mangga, pekerja yang mencangkok tanaman berjumlah 5 orang. Sementara terdapat 120 pohon indukan yang akan dicangkok. Berapakah jumlah bibit yang dicangkok oleh setiap pekerja? Jadi kamu lihat ya, jumlah indukannya 120, sementara pekerjanya ada 5 orang. Jadi 120 dibagi 5. Yang pertama, 12 kamu bagi 5, akan dihasilkan angka 2. 2 ditulis di atas, kemudian setelah itu kalikan 2 dengan angka 5, yaitu dengan pembaginya. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10, kamu letakkan di bawah angka 12. Lalu 12 dikurangi 10 hasilnya ada 2 ya, kemudian turunkan 0 di bawah hingga menjadi 20. Kemudian 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 kamu letakkan di atas. Kemudian setelah itu kamu kalikan 4 dengan 5 hasilnya ada 20, kamu letakkan di bawah angka 20, kemudian kamu kurangkan dan hasilnya adalah 0. Setelah hasilnya 0, maka pembagian selesai dan sudah diketahui hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat kalimat matematika dengan pedoman sebagai berikut. Pertama, tentukan subjek, predikat, dan objeknya yang terdapat dalam soal tersebut. Lalu perhatikan juga kata kunci atau keywordnya, yaitu kalau keyword pembagian katanya adalah kata tersebut yaitu dibagi, diberikan, atau juga sama banyak. Angka yang mengikuti kata kunci tersebut berada di belakang tanda bagi. Nah, contohnya berikut ini ya. Pembagiannya adalah 224 dibagi 14. Nah, bentuk soal ceritanya adalah seorang pengusaha membeli bunga anggrek. Nah, membeli pengusaha ini berarti subjek. Kemudian membeli adalah predikat. Kemudian bunga anggrek adalah objek. Nah, jumlahnya 224 buah. Kemudian kata keywordnya adalah bunga tersebut akan diinfakkan ya. Diinfakkan itu berarti sama saja dengan diberikan kepada 14 gedung sebagai penghias ruangan saat akan diadakan perayaan Hari Guru. Berapakah jumlah bunga anggrek yang dipakai untuk menghias gedung? Kamu buat 2 saja untuk halaman 212 sampai dengan 214. Pilih 2 soal saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerjasama. Kerjasama adalah suatu kegiatan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan bersama. Nah, bekerja sama ini memiliki banyak manfaat ya. Di antaranya adalah pekerjaan menjadi lebih mudah, pekerjaan terasa lebih ringan, dan pekerjaan cepat selesai. Nah, anak-anak, bekerja sama ini banyak contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari, seperti memelihara tanaman di rumah dan membuat karya mosaik bersama teman-teman di sekolah. Dalam bekerja sama, kita harus memiliki sikap dan adab yang baik. Bekerja sama sesuai dengan penghamalan Pancasila, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, sampailah kita di akhir kegiatan pembelajaran hari ini ya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menanam pohon merupakan salah satu bentuk sedekah kita kepada sesama manusia dan juga kepada makhluk lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, atau burung, melainkan tanaman itu akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut, menanam pohon dapat menjadi sedekah yang pahalanya mengalir hingga hari kiamat. Nah, seandainya dalam satu pohon terdapat 3-4 cangkokan, maka pohon yang akan kita tanam akan bertambah banyak dan bermanfaat bagi sesama manusia. Yuk, kita perbanyak menanam pohon sebagai sedekah kita untuk ikut melestarikan alam ini. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.